Halo guys, kembali lagi bersama Doel Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa terbaru ya guys, yang berjudul Soul Station Necromancer. Manhwa ini bercerita tentang mantan siswa sekolah menengah Kang Woo-jin yang menemukan dirinya kembali ke bumi setelah secara paksa dipanggil ke planet asing selama 20 tahun. Ketika ia kembali ke bumi, nampaknya bumi telah berubah. Dia pun mempunyai kekuatan, namun setelah kembali ke bumi dia kembali ke nol levelnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan di sebuah kota Seoul tahun 2021. Nampak di sana terdapat siswa yang akan dibuli. Siswa berkacamata itu nampaknya sedang dibuli oleh seseorang. Siswa itu berkata, "Katakan saja, apa yang kalian inginkan? Atau aku bakalan terlambat untuk bimbingan sekolah. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan, aku bakal pergi dari sini." Pembuli itu pun nampaknya diabaikan oleh siswa tersebut, dan teman-teman pembuli pun meledeknya. "Kau benar-benar terabaikan." Pembuli itu pun marah. "Hei kau bocah ingusan, berhenti di sana," dan dia pun nampaknya akan memukul siswa berkacamata itu. Namun, dia malah terkena serangan oleh siswa berkacamata tersebut, yang membuat pembuli itu jatuh. Dia nampaknya sangat marah kepada siswa berkacamata itu, dan siswa berkacamata itu berkata, "Aku nggak peduli kalau kau ingin melakukan pembulian. Aku sudah cukup sulit tanpamu." Kemudian pembuli itu berkata, "Jangan sok kuat, kau akan tamat sekarang." Dan tiba-tiba teman dari pembuli itu pun menggunakan pemukul untuk menghajar kepala siswa berkacamata itu. Orang itu berkata, "Kau pikir kami ini pajangan?" Dan siswa berkacamata itu pun nampaknya terjatuh dan mengeluarkan darah. Pembuli sebelumnya berkata, "Sakit nggak Jaimin? Kurasa sakit sekali." Nampaknya siswa berkacamata itu bernama Jaimin. Makanya menyerahlah saja. "Sekarang, ketahuilah posisimu di sekolah." Jaimin nampaknya sangat marah karena telah dipukul oleh pembuli tersebut. Dia nampaknya masih ingin tetap mau bertahan. Pembuli itu pun terkejut. Namun dia sepertinya akan membuli lagi. Dia berkata, "Baiklah, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan." Pembuli itu menyuruh bawahannya untuk memukuli Jaimin. Dia dikeroyok oleh beberapa orang. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit, seperti salju. Namun itu bercahaya. Dia pun tidak menghiraukannya, dan hanya melihat Jaimin dikeroyok oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba cahaya ungu pun muncul, yang membuat di sekitar situ sangat terang. Mereka pun bertanya-tanya apa itu tadi. Ada sesuatu yang muncul. Mereka pun tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka berkata kepada Jaimin, "Rupanya kau masih bisa bertahan. Tetaplah bersujud." Dia pun menginjak kepala Jaimin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul di sampingnya. Orang itu berkata, "Sudah sejak 20 tahun tidak ada yang berubah." Pembuli itu terkejut karena tiba-tiba ada orang di sampingnya. Orang itu berkata, "Jadi seragamnya masih tetap sama ya?" Pembuli berkata, "Siapa gelandangan ini?" Dia pun marah karena dianggap gelandangan. Dia berkata, "Jadi begitu sikapmu pada seniormu dasar bocah ingusan." Teman-teman pembuli itu pun bertanya-tanya, "Apakah dia senior? Kurasa begitu." "Bagaimana ini?" Orang itu berkata, "Yah terserahlah. Sepertinya kalian berselisih. Jadi kenapa kalian tidak memanggilnya ke sini?" Kemudian pembuli itu berkata, "Siapa yang peduli kalau kau senior kami? Pikirkan dan urus masalahmu sendiri. Kenapa gelandangan kotor sepertimu mengganggu kami? Apakah kau ingin dipukul sama juniormu? Kau harusnya sadar akan posisimu. Sekarang pergilah dari sini." Kemudian orang itu berkata, "Apa anak zaman sekarang sekasar ini? Apa begitu caramu berbicara dengan senior 20 tahunmu? Nampaknya orang ini adalah MC kita ya guys. Dia bernama Kang Woo-jin." Kemudian pembuli itu berkata, "Kok ngomong apa? Pergilah sebelum aku menghajarmu sampai habis." Kemudian Woo-jin pun menangkap tangan anak itu. Dia berkata, "Hei junior, kalau kau tetap bersikap seperti ini, aku akan mematahkan lenganmu." Pembuli itu berkata, "Apakah kau sudah tidak waras? Aku yang akan menghajar orang sepertimu." Dia pun melancarkan pukulannya ke arah Woo-jin. Namun Woo-jin dapat menghindarinya dengan santai dan mudah. Pembuli itu terkejut. Kemudian Woo-jin berkata, "Kau seharusnya berhenti saat aku sedang santai. Kau harusnya memperlakukan seniormu seperti mereka berada di dalam surga.
Kutebak kau ini tipe yang cuma akan jerah setelah diberi pelajaran. Dan Wu Jin pun sepertinya akan menggunakan skillnya. Dia pun menjentikan jarinya dan merapalkan mantranya. Namun tidak terjadi apa-apa, yang membuat Wu Jin kebingungan. Dia tetap saja menjentikan jarinya, yang membuat dia terlihat aneh. Dan para pembuli itu pun berpikir kalau dia itu orang yang tidak waras. Kemudian Wu Jin berkata, "Kenapa mantraku tidak bekerja?" Namun pembuli itu menjawab, "Kenapa hari ini ampas sekali? Ada bocah lemah yang bertingkah sok kuat. Dan sekarang, orang yang gak ada otak bertingkah seperti orang dungu." Dia nampaknya masih tetap menjentikan jarinya, dan bertanya-tanya kenapa ini berhasil. Dan nampaknya dia sadar bahwa sepertinya ini tidak akan berguna. Dia pun berniat menggunakan jarinya untuk memukul pembuli tersebut. Dan pembuli itu pun langsung terlempar ke belakang dengan cukup keras. Jaimin yang melihatnya terkejut. Para bawahan pembuli itu juga terkejut, karena temannya dapat dikalahkan dengan jentikan jari. Wu Jin berkata siapa selanjutnya, dan nampak diperlihatkan para pembuli itu yang telah terkapar dihajar oleh Wu Jin. Mereka semua pun nampaknya pingsan, dan Jaimin yang melihatnya pun terkesan. Dia berkata kalau Wu Jin keren sekali. Belajar mereka semua cuma pakai satu jari. Mau nggak sepenting apapun mereka itu lumayan kuat, tapi dia dapat mengalahkannya dengan jentikan jari saja. Dia bertanya-tanya siapa Wu Jin ini sebenarnya, dan Jaimin pun berterima kasih kepada Wu Jin. Kemudian Wu Jin pun bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa? Kau sepertinya tadi dipukuli oleh mereka." Kemudian Jaimin menjawab, "Aku tidak apa-apa, karena kepalaku lumayan keras." Kemudian Wu Jin bertanya hari ini tanggal berapa. Nampaknya hari ini adalah tanggal 10 September, tahun 2021. Kemudian Wu Jin berkata, "Aku dipanggil di tahun 2016. Jadi karena 20 tahun sudah berlalu, bukannya seharusnya sekarang tuh sekitar 2036. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Tapi aku tak peduli hal ini." Jaimin yang mendengar perkataan tersebut bertanya-tanya, apa yang sedang dikatakan orang ini? Aku tidak mengerti. Wu Jin pun nampaknya akan pergi meninggalkan Jaimin. Dia berpesan untuk jangan berkelahi lagi. Kemudian nampak ujian yang akan menggunakan skillnya. Dia sepertinya akan menjentikan jarinya lagi dan menggunakan teleportasi. Namun sepertinya hal itu tidak berfungsi. Jaimin yang melihat hal itu bingung. Dia lagi ngapain sih? Apakah dia seorang repeater? Tingkahnya kayak orang tidak waras gitu. Dan nampaknya Wu Jin berjalan ke arah Jaimin. Wu Jin bertanya siapa namamu, dan Jaimin pun menjawabnya namaku adalah Du Jaimin. Dan Wu Jin pun bertanya apakah kau punya uang? Aku kembali terlalu cepat. Aku nggak bisa menggunakan sihirku. Jaimin berpikir, aku nampaknya terlibat dengan orang yang tidak waras. Wu Jin berkata, sebenarnya, aku datang dari dunia lain, dan baru saja kembali ke bumi menggunakan transportasi molekul. Tapi di pertengahan jalan, kayaknya ada yang salah sama sistem manajemen. Mananya? Seharusnya saat aku teleportasi, aku berakhir di depan rumahku. Tapi mau bagaimanapun, belum selesai mengucapkannya, Jaimin berkata, kau butuh uang berapa? Dan nampaknya dia membutuhkan 2.000 won. Dan dia pun malah menerima 5.000 won. Dia juga mendapatkan nomor HP milik Jaimin. Wu Jin berpikir kalau Jaimin orang yang baik. Aku bahkan mendapatkan uang darinya. Jadi aku harus membalasnya lain kali. Dia pun berjalan di sekitaran kota dan melihat sebuah kaca. Dia berpikir, 5 tahun menurut waktu bumi. Untung saja perbedaan waktunya nggak banyak. Keluargaku pasti masih ingat sama wajahku. Kalau begitu umurku pasti 24 tahun. Ayah dan ibu umurnya lebih dari 50 tahun sekarang. Adikku sekarang pasti sudah 7 tahun. Dia pasti sudah besar. Kemudian dia pun ingin memasuki wilayah kereta bawah tanah. Namun di tempat tersebut terdapat beberapa tentara. Wu Jin pun bertanya-tanya, kenapa ada tentara di sana? Apa ada kecelakaan? Dia pun bingung. Dia bertanya kepada 2 orang wanita, kenapa ada tentara di depan pintu masuk kereta bawah tanah? Memangnya ada apa ya? Kedua wanita tersebut pun saling bertatap-tatapan. Mereka tertawa. Tentu saja ada tentara yang menjaga pintu masuk Dungeon. Paman ini dari Korea Utara ya? Mereka pun meninggalkan Wu Jin dan tertawa. Wu Jin nampaknya cukup kesal. Maksudnya apa sih? Dan nampaknya dia akan naik bus saja. Namun saat dia melihat sekitar terminal bus dia tidak melihat ada tentara di situ. Dia pun kemudian masuk ke tempat itu. Dan nampaknya tempat itu telah dirantai.
dan digembok. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi di bumi. Namun dia melihat sebuah kunci, dia melihat di sekitaran. Kalau tidak ada bus di sini, dia juga berpikir sepertinya terminal busnya benar-benar ditutup. Dia sedikit kesal karena sudah jauh-jauh datang kemari. Namun tiba-tiba ada pemberitahuan sistem. Anda telah memasuki Dongyeon di pintu pertama stasiun Gwacheon. Dia pun terkejut karena melihat sistem. Dia kembali berpikir ke waktu sebelumnya, saat dia bertanya kepada dua wanita yang berkata kalau ada sebuah Dongyeon di sini. Jadi Dongyeon yang diomongi mereka berdua itu benar ada, dan nampak notifikasi sistem kembali muncul. Kalau Dongyeon ini sudah diselesaikan, dia pun berpikir, monster di terminal bus, apa sih yang sudah terjadi dalam 5 tahun di bumi? Kalau gitu mending pulang dulu. Namun ketika dia menyentuh rantai gembok tersebut, seperti ada kilatan petir yang muncul. Dia berpikir, ternyata memang ada alasannya agar gerbang ini digembok, dan notifikasi sistem muncul. Anda tidak memiliki return stone. Sepertinya Wujin harus menemukan return stone untuk balik. Dia pun sepertinya merasakan sesuatu. Atau memang cuma perasaan dia saja. Rasanya kayak ada monster yang mau muncul, dan nampak diperlihatkan kaki dari monster yang berwarna merah. Wujin pun menyadari hal tersebut, dan monster itu langsung menyerang ke arah Wujin. Monster itu seperti serigala yang akan menerkam. Namun dia dapat menghindarinya dengan mudah. Dia pun ingin mengeluarkan skillnya. Namun tetap saja dia tidak bisa menggunakan sihirnya di sini, dan monster itu pun akan menyergapnya lagi. Namun dia dapat menghindarinya dengan mudah. Dia pun menyadari sesuatu kalau dia mirip monster Drabbit. Monster itu pun langsung melompat ke arahnya. Dia bertanya-tanya, kenapa monster yang seharusnya ada di Alpen di sini? Dia pun melihat suatu benda atau linggis. Dia pun langsung mengambilnya, dan menggunakannya untuk senjata. Dia harus memikirkan cara untuk menghabisi monster tersebut. Monster itu pun menyerang, namun dapat ditusuk dengan mudah oleh Wojin. Walaupun sihirnya nggak bisa digunakan di sini, tapi monster ini nggak ada apa-apanya buatku. Dan nampak monster-monster yang lainnya pun mulai bermunculan. Mereka mulai muncul satu persatu. Namun semua monster itu dapat dikalahkan dengan mudahnya. Dia berkata, aku bisalah kalau menghajar monster seperti ini, tapi bakal bahaya kalau ada monster yang lebih kuat. Dan dia pun nampaknya juga naik level. Dia terkejut setelah melihat status Windows-nya. Nampaknya kekuatannya tidak hilang, tapi dia jadi level 1. Kemudian dia berpikir, lumayanlah, jadi makin kuat saat soul dipenuhi makhluk. Makhluk kayak gini, tapi kelasku masih seorang necromancer. Aku dapat status atau skill point karena turun dari level 99 ke level 1. Skillku Combination Box dan Achievement Shop. Ini apaannya? Dia pun bertanya-tanya, dan nampak diperlihatkan Combination Box. Bisa menggabungkan beberapa bahan untuk mendapatkan item baru. Juga bisa mengekstrak bagian penting dari sebuah item. Dia bisa menggabungkan benda untuk membuat item. Namun penyimpanannya kosong. Dia pun mencoba melihat Achievement Shop. Dan nampak diperlihatkan poin yang dimiliki yaitu 5. Dan di sana juga terdapat skill book. Dia berkata, ini tidak ada di planet Alpen sebelumnya. Ini kayak belanja online ya. Yang aku butuhkan sekarang itu skill. Aku butuh skill searching untuk menemukan item return stone. Dan kalau aku punya skill detection serta skeleton Solier Summon, lumayan bisa dipakai buat melawan monster. Masing-masing 10 poin harganya. Poinku belum cukup sekarang. Dia akan mengatur statusnya dulu, dan nampak diperlihatkan statusnya yang telah bertambah, dan nampak aura yang keluar dari dalam tubuhnya. Dia pun mencoba melakukan gerakan untuk menyerang, dan gerakan tersebut cukup lumayan. Sekarang tujuannya sudah jelas, dia akan berburu poin. Poin achievement-nya ada 5, dia butuh 10 poin untuk mendapatkan skill searching, untuk menemukan item return stone. Kalau begitu dia membunuh 5 monster lagi untuk mendapatkan skill searching. Kemudian, nampak diperlihatkan monster yang akan menyerang dirinya. Dia berniat akan menemukan item return stone, lalu pergi keluar dari dunia ini. Dia berniat untuk menghabisi monster tersebut, dan dia pun telah selesai mengalahkan para monster. Levelnya pun naik menjadi level 3. Monster tersebut sangat banyak dan tidak ada habisnya. Dia pun berniat membeli skill searching dan skill dipelajari. Dia mencari return stone, dan nampaknya tidak ada di sini. Hanya ini tempat yang tersisa. Dia pun melihat di sekitar area tersebut, dan melihat beberapa kumpulan monster.
Dia bertanya-tanya apakah dia harus turun ke sana. Namun bakal bahaya kalau melawan mereka semua. Dia tidak suka kalau untuk bertindak sendirian. Dia pun membuka achievement shop untuk membeli buku skill, yaitu Skeleton Soldier Summon, menggunakan mayat monster untuk dikorbankan. Untuk memanggil Skeleton Soldier, kekuatan yang dibutuhkan 5, Dexterity 8, dan Stamina 5. Mana yang dipakai 1, kekuatan dominasi 1, dia akan membagi 10 status poinnya, dan menggunakan untuk kekuatan sihir dan dominasi. Dia pun kembali ke arah monster yang sudah dikalahkan, dan kemudian membangkitkan para monster tersebut. Dia bertanya kepada para monsternya, "Kalian udah nggak sabar kan? Ayo sekarang maju kalahkan monster-monster itu." Dan para monster itu pun bertarung dengan prajurit milik Wujin. Skeleton Soldier dengan level segitu nggak ada apa-apanya buat monster rabbit. Wujin menyuruh monsternya untuk menahan dengan tubuhnya, karena mereka cukup untuk menghalangi banyak rabbit. Dan Wujin menyerang saat pergerakan rabbit dihentikan oleh Skeleton. Dan kemudian dia menggunakan mayat mereka untuk membangkitkan Skeleton Soldier baru. Dan muncul monster-monster baru milik Wujin. Pasukan Wujin pun menghalangi pergerakan para monster rabbit. Dia pun langsung menyerang monster-monster rabbit tersebut. Dia melakukannya terus-menerus, sampai monster tersebut pun habis. Dia pun berniat untuk pulang. Kemudian dia mencari Return Stone. Sepertinya dia melihat sebuah cahaya merah. Kemudian Shin beralih di sebuah tempat di pintu masuk Dungeon itu. Ada seseorang yang akan mengecek tempat tersebut. Dia terkejut karena gemboknya telah terbuka. Dia berkata apa ada orang yang masuk. Dia pun nampaknya akan memanggil seseorang. Namun tiba-tiba di hadapannya ada sebuah petir biru yang muncul. Orang itu pun terkejut, dan Wujin nampaknya keluar dari kilauan petir itu. Orang itu bertanya kepada Wujin, "Apakah kau seorang awakening?" Kemudian Shin beralih. Diperlihatkan sebuah tas yang berisi batu berwarna merah. Orang itu berkata, "Dasar anggota guild. Kami mengorbankan nyawa untuk menyerang Dungeon, sedangkan mereka cuma duduk-duduk doang, dan juga menyuruh kami membayar komisi. Ini sangat tidak adil. Aku tidak sebodoh itu untuk melaporkan ini ke kantor pembelian. Harganya pasti bakal naik berkali lipat lebih mahal di pasar gelap." Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakangnya. Dia berkata, "Hai kau, berapa yang bisa kamu dapatkan dari itu?" Orang itu bertanya-tanya siapa kau. Nampaknya orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu berkata, "Aku adalah Grim Reaper yang sedang mengejarmu." Dia anggota Hwarang Guild yang bernama Leonhe. Dia berkata, "Berani sekali kamu mencuri batu darah dari Dungeon Guild kami. Apakah kau mencari mati ya?" Pria itu berpikir, apakah dia anggota Hwarang Guild? Kok bisa-bisanya ketangkap sama dia? Wanita itu berkata, "Kalau kamu kenal denganku sini ikut aku." Namun pria itu berpikir, kalau sudah begini, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Nampaknya dia akan menggunakan skillnya. Dia berkata, "Kau pikir aku akan mengikutimu begitu saja?" Dia pun melancarkan serangannya ke arah wanita itu. Namun wanita itu dapat menghindarinya dengan mudah. Pria itu langsung berlari untuk melarikan diri. Namun wanita itu dengan cepatnya berada di hadapan pria itu, dan langsung menghabisi pria tersebut. Dengan serangannya, orang itu pun langsung tak sadarkan diri. Wanita itu berkata, "Seharusnya kamu dengar aku dan ikuti saja perkataanku." Dan wanita itu mengambil tasnya yang berisi batu. Wanita itu melihat pesan baru dari HP-nya. Dia mendapatkan pesan dari tim keamanan stasiun Guanchun, dan menyuruhnya untuk datang ke tempat kejadian. Kemudian Shin diperlihatkan Wujin yang sedang menunggu bis datang, dan nampak diperlihatkan sebuah bus yang baru saja sampai. Nampaknya Wujin telah menaiki bus tersebut. Dia pun turun dari bus itu. Dia berjalan sambil berpikir, Dungeon atau monster, ini bukan lagi dunia yang ku kenal. Bukannya ini mirip sekali dengan planet Alpen. Sebenarnya apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada keluarganya. Namun setelah sampai, dia terkejut, karena seharusnya di hadapannya adalah rumahnya. Namun tempat tersebut telah hilang, dan menjadi gedung yang cukup besar. Dia bertanya-tanya kok bisa ya? Kenapa tiba-tiba ada gedung besar di sini? Apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah jauh dari sini? Sepertinya sudah terlambat untukku menjenguknya sekarang. Dan nampak perut dari Wujin yang keroncongan. Dia nampaknya kelaparan, karena dia baru sadar kalau dia belum makan apa-apa hari ini. Dia pun pergi ke tempat makan.
dan memakan sebuah mie ramen. Dia sangat senang setelah memakan makanan bumi, karena dia sudah lama tidak merasakan seperti ini. Kemudian dia pun merogoh kantongnya, dan berkata, "Tapi dengan uang segini aku nggak bisa pergi ke warnet, apalagi ke hotel. Apakah malam ini aku harus tidur di stasiun bawah tanah?" Tapi, stasiun bawah tanah sekarang sudah jadi sarang monster. Nampak diperlihatkan seseorang yang akan masuk ke tempat makan tersebut. Orang itu berkata, "Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk makan malam. Sepertinya malam ini aku harus makan pop mie saja." Ternyata orang itu adalah orang yang diselamatkan oleh Woo-jin sebelumnya, yaitu Jae-min. Dia pun masuk ke tempat tersebut, dan mendapati Woo-jin yang ada di sana. Mereka berdua terkejut. Jae-min bertanya, "Kenapa Anda ada di sini?" Kemudian Woo-jin berkata, "Wah, kebetulan banget. Aku baru mau menelpon kamu. Timingnya tepat sekali. Aku rasa aku tidak ditakdirkan mati sekarang." Jae-min bertanya-tanya, "Kenapa kamu mencariku?" Woo-jin bertanya, "Apa orang tuamu sekarang ada di rumah?" Jae-min bingung kenapa dia tanya seperti itu. Woo-jin pun berkata, "Saat aku menyelamatkanmu dari insiden itu, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan mereka. Namun nampaknya orang tuanya sudah meninggal." Dan Woo-jin pun mengucapkan turut berduka cita. Dia bertanya, "Jadi kamu tinggal sendirian ya?" Woo-jin pun berniat akan tinggal di rumah Jae-min, yang membuat Jae-min terkejut. Woo-jin berkata, "Menginap di rumahmu pasti nggak gratis kan?" Dia pun memberikan sisa uangnya kepada Jae-min. Kemudian Jae-min pun berkata, "Bukannya ini yang tadi kamu ambil dari aku ya?" Kemudian tiba-tiba Woo-jin menggunakan tangannya untuk menangkap lalat di sebelah kepala Jae-min dengan kecepatan yang cukup cepat, dan itu membuat Jae-min sangat terkejut. Woo-jin berkata, "Aku berhutang banyak dengan dirimu." Kemudian scene beralih keesokan harinya. Diperlihatkan sebuah sekolah SMA Mido. Nampak di sana Woo-jin yang mendatangi seorang guru. Guru tersebut terkejut. "Kau ternyata masih hidup ya? Kemana saja kamu selama ini? Setelah kamu menghilang, semua orang mengira kamu sudah mati." Woo-jin pun berkata, "Hei, iya Pak, saya hampir mati. Saya sebenarnya kesini ingin ada perlu dengan Anda. Apakah saya boleh mengecek data-data murid di sini?" Dan diperlihatkan ruangan kelas 32. Di sana terdapat Jae-min yang sedang ngobrol dengan wanita. Di belakang mereka pun ada pembuli yang sebelumnya. Pembuli itu datang menghampiri Jae-min dan merangkulnya. Dia berkata, "Kamu kemarin beruntung sekali. Tiba-tiba entah dari mana, ada seseorang yang membantumu. Bukannya sebaiknya kita lanjutkan yang kemarin, benar bukan?" Jae-min, dia pun berkata, "Aku mengerti, tapi sebaiknya kita tidak buat keributan di dalam kelas." Namun nampaknya pembuli tersebut tidak terima, dan menjambak rambut milik Jae-min. Dia berkata, "Kau masih belum mengerti situasimu ya?" Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan kejadian tersebut, dan orang itu adalah Woo-jin. Dia berkata, "Wah buset, pas banget nih." Nampaknya pembuli itu mengenali Woo-jin. "Kalau orang yang kemarin kan?" Kemudian Woo-jin berkata, "Kalian para berandal, cepat ikuti aku." Dan nampak diperlihatkan di atap gedung sekolahan. Di sana banyak siswa-siswa yang sedang melihat perkelahian. Para siswa-siswa itu bertanya-tanya, "Siapa pria itu? Dengar-dengar dia pernah bersekolah di sini. Aku rasa dia akan bertengkar dengan Soyuk dan gengnya." Nampaknya pembuli tadi bernama Soyuk. Di sana terlihat Woo-jin yang sedang menyuruh Soyuk untuk menyerangnya. Soyuk berkata, "Jangan menghindar terus kayak tikus. Hadapi pukulanku kalau berani." Namun Woo-jin menghindarinya dengan sangat mudah. Dia berpikir, orang-orang seperti ini ada di Alpen dan juga di bumi. Orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan suka buat masalah. Nampak Soyuk yang terus-menerus menyerang Woo-jin. Namun serangan tersebut tidak pernah mengenai Woo-jin. Woo-jin berkata, dia bahkan tidak tahu di mana dia berdiri. Caranya dia bersikap jadi mengingatkanku pada Chasis. Nampaknya Chasis adalah musuh Woo-jin di planet Alpen. Dan diperlihatkan orang tersebut ia memakai topeng setengah wajah. Orang itu memanggil Woo-jin dengan sebutan Necromancer pembantai. Dia adalah Soul Sorcerer yang tidak bermoral. Nampak diperlihatkan waktu Woo-jin berada di planet Alpen. Seseorang yang berusaha memfitnah Woo-jin dengan nama-nama yang aneh dan menghasut sekutu lain untuk menyerbu teritori milik Woo-jin. Dan orang itu pun nampak mirip dengan pembuli yang ada di bumi. Woo-jin hanya tersenyum. Soyuk menyuruh bawahannya untuk membantunya dan mengeroyok Woo-jin. Kemudian Woo-jin berpikir,
Kalau hanya ada satu solusi. Untuk orang-orang seperti ini, kita harus memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang lain, dengan kekuatan yang lebih besar, dan tampaknya mereka akan mengeroyok Wu Jin, dan nampak diperlihatkan saat Wu Jin yang telah mengalahkan para musuhnya di planet Alpen. Begitu juga di bumi, dia saat ini sedang menghajar para pembuli. Nampaknya Soyuk jadi linglung, dan dia hanya diam. Wu Jin menyuruhnya untuk menyerang lagi. Dia pun langsung menyerang Wo Jin, namun mereka semua dikalahkan oleh Wo Jin. Kemudian Wu Jin berkata, "Beneran deh, kalian itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalian begitu sombong dengan diri kalian." Kemudian Wu Jin melihat sesuatu di bawah. Dia pun nampaknya sedikit terkejut. Dia melihat seorang wanita berambut pendek yang sedang berjalan, dan itu adalah ibunya. Di awal scene diperlihatkan, saat Wu Jin bertemu dengan ibunya, mereka berdua pun berpelukan dan menangis haru. Menurut perkataan ibunya, 5 tahun yang lalu, setelah dirinya menghilang, semua stasiun kereta di seluruh dunia, semuanya menjadi Dungeon. Kejadian itu disebut sebagai Dungeon Shock. Ayahnya meninggal dunia. Ketika dia sedang pulang dia terkena Dungeon Shock. Jadi ibu harus merawat adiknya sendirian. Dari awal keluarganya tidaklah kaya, tapi kemalangan datang satu persatu. Adiknya sakit dan situasinya mulai memburuk setiap harinya. Dan semenjak itu, setiap hari bagaikan siksaan. Kemudian ibunya pun mengantarkan Wu Jin ke rumah. Ibunya langsung pergi meninggalkannya. Dia sepertinya akan menjemput adiknya dari sekolah TK. Ibunya menyuruh Wu Jin untuk tetap di sini dan jangan kemana-mana. Wu Jin hanya terdiam di tempat itu, dan melihat rumahnya yang hanya satu petak. Dia melihat sekitar kamar ini, dan kamarnya sangat kecil untuk seluruh keluarga bisa tidur, dan Wu Jin bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh ibunya, mengurus dan menjaga keluarga ini sendirian. Pada satu dinding, terdapat tumpukan kardus. Itu adalah barang-barang milik Wu Jin dan juga ayahnya. Ibunya merasa kalau dia masih tidak bisa membuangnya. Wu Jin mengerti kenapa itu terlalu sulit bagi ibunya. Dan saat itu juga, hatinya merasa sangat berat, dan nampak diperlihatkan adik dari Wo Jin. Dia yang baru pulang dari sekolahnya. Ibunya menyuruh adiknya untuk menyapa kakaknya, dan memberitahukan bahwa yang di depannya adalah kakaknya. Wo Jin hanya tersenyum. Dia berkata, "Kau sudah tumbuh besar. Apa kamu masih ingat kakakmu ini? Ketika kamu masih bayi, aku pernah mengganti popokmu." Dia pun mengelus kepala adiknya. Adiknya masih terlihat bingung. Adiknya pun berkata, "Sekarang aku sudah tidak mengompol lagi loh." Ibunya menyuruh adiknya untuk bermain bersama kakaknya, karena ibu akan membuatkan makanan. Adiknya berkata, "Apakah kita tidak pergi ke restoran?" Nampaknya ibunya sedang libur, dan diperlihatkan pada waktu malam hari. Mereka bertiga pun nampaknya telah beristirahat, dan tertidur, yang masih bangun memikirkan, kalau 20 tahun sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu, kalau dirinya telah disumon ke planet Alpen. Dunia itu bagaikan game, untuk bisa bertahan hidup di planet Alpen melawan monster yang ganas, dan menggunakan cara apapun yang dia bisa. Dia melawan sekuat tenaga yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, dan hasilnya dia menjadi necromancer dengan level maksimal. Setelah perjalanan tiada akhir itu, Wu Jin bertemu dengan admin dimensi. Semua itu dia lakukan demi pulang ke bumi, dan bertemu dengan keluarganya lagi. Dia berharap dia bisa menemukan kebahagiaan sederhana yang pada awalnya dia harapkan. Akan tetapi, bumi yang sekarang ini, tidaklah sama dengan bumi yang sebelumnya. Oleh karena itu, ayahnya meninggal, dan keluarganya sedikit kehabisan uang. Dia tidak akan membiarkannya. Dia berniat akan mencari uang yang banyak. Dia bisa bertahan hidup di planet Alpen, dan demi keluarganya yang setia menunggunya, dia bisa menjalani sesuatu yang lebih menantang dari Alpen, dan diperlihatkan keesokan harinya. Dia telah membeli HP baru. Dia berpikir apakah dirinya adalah seorang awakener. Karena sebelumnya saat di terminal bus, seseorang berkata kalau dirinya adalah seorang awakener. Orang sebelumnya mengira kalau dirinya seorang awakener yang telah terdaftar. Orang yang berjaga takut, karena dia mengira kalau orang biasa yang masuk ke tempat itu, dia pasti akan dimarahi atasannya. Dan dia berkata, "Kenapa kamu masuk ke dalam situ?" Padahal Dungeon itu sudah ditinggalkan, bahkan tidak ada satupun Bloodstone. Dan Wo Jin disuruh untuk mengisi daftar orang yang masuk. Kemudian scene beralih ke waktu sekarang. Dia nampaknya ingin segera menghasilkan uang.
Dan satu-satunya yang dia bisa lakukan sekarang ini adalah menjadi awakener. Dia mengirimkan pesan kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Aku tahu seseorang yang tinggal sendirian di tempat dulu kita tinggali. Aku akan menginap di sana dulu untuk sementara, dan belajar untuk mempersiapkan ujian masuk sekolah." Wo Jin berharap semoga dengan ini ibunya tidak terlalu khawatir. Ketika dia sedang mencari uang, dia nampaknya akan menelpon Jaimin. Dia jadi tidak enak meminta bantuannya lagi, namun dia bisa membayar hutang budinya nanti, karena mungkin dia satu-satunya yang bisa membantunya. Dia pun menelponnya. Namun nampaknya telepon itu salah sambung. Sepertinya Jaimin memberikan nomor palsunya. Kemudian Shin beralih ke sebuah apartemen. Di sana terdapat Jaimin yang akan pulang ke apartemennya. Dia berpikir di waktu sebelumnya dia bahkan tidak bisa berterima kasih kepada orang itu. Berkat dia, Soyuk dan teman-temannya tidak berani mendekatinya lagi. Walaupun Wu Jin sedikit gila, tapi dia bukanlah orang yang jahat. Semoga saja dia bertemu dengan ibunya lagi. Dan semuanya berakhir dengan baik. Dia nampaknya akan memasuki apartemennya. Namun nampaknya Wu Jin telah ada di sana, dan menyapanya, "Jaimin. Selamat datang." Dia yang melihat Wu Jin ada di sana sangat terkejut. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Nampaknya saat kemarin dia menginap, dia telah melihat passwordnya ketika Jaimin masuk. Jaimin pun kesal karena ini namanya masuk tanpa izin. Wu Jin pun berkata, "Aku mencoba menghubungimu sebelumnya, tapi yang jawab malah orang lain." Jaimin pun nampaknya merasa bersalah karena memberikan nomor palsu. Namun Wu Jin meminta untuk melupakan saja hal itu, karena dia akan meminta bantuan Jaimin. Dia menjelaskan kalau dirinya adalah seorang awakener, yang membuat Jaimin terkejut. Namun Jaimin sudah menduganya, karena kekuatannya sangat tidak wajar. Wu Jin bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah seorang awakener bisa mendapatkan banyak uang?" Nampaknya seorang awakener dapat menghasilkan uang tergantung dari jenis dungeonnya. Wo Jin meminta Jaimin untuk menjelaskan semua yang dia tahu. Jaimin berkata, "Pertama-tama, kamu harus mendaftarkan diri di asosiasi sebagai awakener untuk bisa memasuki dungeon. Dan kamu bisa langsung pergi ke dungeon jika kamu masuk ke dalam guild. Kamu juga bisa bekerja pada asosiasi atau di birokrasi juga." Kemudian Wu Jin pun berkata, "Bukannya untuk mendapatkan uang paling banyak itu kalau kamu bisa menyelesaikan dungeon sendirian?" "Tentu saja," ucap Jaimin. "Tapi karena itu terlalu berbahaya. Lebih baik kamu bergabung saja ke dalam guild." Wu Jin berkata, "Bukannya aku harus lulus ujian masuk dulu jika ingin bergabung ke dalam guild? Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mencari uang secepat mungkin." Namun Jaimin berkata, "Kalau begitu setidaknya kamu harus ikut masuk ke dalam party. Karena dongeng itu sangat berbahaya." Jaimin menyuruh dia untuk mendownload aplikasi, dan Jaimin meminta HP-nya untuk menginstalkan aplikasinya. Jaimin berkata, "Wah, ternyata masih ada HP jenis ini ya. Apakah ini HP bekas keluargamu?" Wu Jin nampaknya tidak tahu kalau itu HP keluaran 4 tahun yang lalu, dan dia menyangka kalau ini model baru. Nampaknya dia telah ditipu oleh penjaga konter penjual HP, yang berkata kalau ini adalah model yang populer sekarang. Karena memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan banyak awakener yang menggunakan HP ini, dia pun jadi membeli HP tersebut. Dia sangat marah kepada sales counter tersebut. HP-nya juga loadingnya lama, dan telah diperlihatkan sebuah forum Dungeon. Di sini kamu bisa menemukan informasi tentang Dungeon dan cara memesannya. Kamu juga bisa mencari Dungeon dan memasuki Dungeon lewat forumnya. Pertama-tama kamu harus mendaftarkan dirimu sendiri sebagai awakener, karena bisa-bisa kamu langsung mati kalau kamu masuk begitu saja ke dalam Dungeon. Wo Jin pun melihat-lihat di dalam forum itu. Namun dia melihat kok ada tulisan biaya masuk. Jaimin menjelaskan, itu biaya masuknya. Walaupun Dungeon tingkat rendah, tetap saja harganya bisa sampai 1 juta won. Kemudian Wu Jin pun hanya terdiam. Kemudian dia berkata kepada Jaimin, "Pinjamin aku uang dong." Dan nampaknya Jaimin memberikannya. Kemudian Shin beralih ke birokrat urusan umum awakener. Dan di ruangan ujian awakener, Wu Jin nampaknya sedang diuji oleh penguji. Dia pun mengeluarkan skillnya. Para penguji terkejut, karena dia mengeluarkan aura yang hitam. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan apa diperlihatkan aura milik Wu Jin yang hitam. Dia pun membangkitkan skeleton dari mayat kelinci. Orang-orang yang melihatnya pun terkejut, dan nampak skeleton tersebut yang telah tersumon.
Penguji bertanya, jadi kau seorang penguji sudah pernah melihat semua jenis pengguna ability, tapi ini pertama kalinya dia melihat Necromancer. Pengguna ability summon dinilai berdasarkan kemampuan tempur familiar yang di summon, dan penguji menyuruh untuk menyerang monster goblin itu. Nampaknya itu adalah sebuah hologram yang dapat mengetes kekuatan. Dia pun menyuruh skeletonnya untuk menyerang goblin tersebut, dan ujiannya pun selesai. Dia pun diberikan kartu sertifikat, namun peringkatnya hanya F. Itu adalah peringkat rendah, karena kemampuan tempur familiar yang kau summon lebih lemah dari dugaan para penguji. Tapi karena itu adalah kemampuan yang unik, para penguji yakin kalau dia tidak akan kesulitan. Di dalam kelompok, Wu Jin pun berpikir bodoh amat sama ranknya. Terpenting dia bisa masuk ke dalam Dungeon. Dia pun melihat sebuah forum Dungeon. Dia berniat untuk masuk ke dalam dunia ini. Nampak seseorang berambut berwarna hijau. Dia berkata, "Sepertinya kau datang sendirian. Apakah kau mau bareng kelompok kami? Kami berjumlah 7 orang. Jadi masih ada tempat yang kosong." Namun Wu Jin menolaknya, karena dia mau masuk sendiri saja. Orang berambut hijau berkata, "Kenapa kau menghamburkan biaya masuk? Dan masuk sendirian? Lagian kan ada batas seberapa banyak bloodstone yang bisa kau tambang dalam batas waktu tertentu. Kelihatannya kau baru menjadi awakener baru-baru ini ya. Jadi apa ranmu?" Dan Wu Jin menjawabnya, kalau dia masih rank F. Orang itu kembali berkata, "Sepertinya kau datang kemari tanpa tahu apapun. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar dan ikutlah dengan kelompok kami." Dan diperlihatkan dia yang bernama Baedosu. Dia berniat bisa menjamin keselamatan Wu Jin. Kemudian, Wu Jin pun berpikir, jadi biaya masuknya diatur sesuai jumlah maksimal peserta. Kalau dia masuk sendirian, 1 jam harganya bisa mencapai 800 ribu won. Dan itu sangat mahal banget, karena jumlah peserta untuk Dungeon maksimalnya 8 orang. Kalau ingin menggunakannya sendirian, Wu Jin harus membayar biaya masuk yang setara dengan 8 orang sendirian. Dia pun nampaknya ingin masuk ke dalam party tersebut, karena dia cuma coba-coba untuk menambah pengalaman. Kemudian ada orang yang bertanya kepada dirinya, "Aku nampaknya agak gugup, bagaimana denganmu?" Tapi seorang pria tidak boleh takut, bahkan meskipun memang ketakutan. Wu Jin nampaknya orang yang cukup percaya diri. Orang itu juga nampaknya direkrut oleh Dosu untuk masuk ke partinya, sama seperti Wu Jin. Dan sepertinya dia baru 2 bulan yang lalu berhenti sekolah, dan mulai bekerja penuh sebagai awakener. Dan nampak diperlihatkan ada beberapa orang yang telah terluka setelah keluar dari Dungeon tersebut. Orang-orang itu berkata kalau Hobgoblin muncul, dan ini tidak masuk akal. Orang itu komplain kepada penjaga yang ada di situ karena kemunculan Hobgoblin. Namun Dosu berpikir kalau nggak ada gunanya komplain begitu dan buang-buang tenaga saja. Terkadang, di dalam Dungeon ada monster yang nggak ada di daftarnya. Karena Hobgoblin adalah monster bintang 2, sepertinya mereka bisa mengatasinya asal berhati-hati. Dan mereka pun telah bersiap-siap untuk masuk, dan diperlihatkan suasana di dalam ruangan Dungeon tersebut. Dan nampak ada beberapa goblin. Mereka pun melancarkan serangannya ke arah goblin tersebut, menggunakan serangan bola api. Dosu juga menyerang monster tersebut. Dia menggunakan serangannya untuk membuat mata dari goblin terbakar. Sekarang giliran yang lainnya untuk menyerang dia dengan cara dipanah dan dipedang. Tak lupa Wu Jin juga mensummon skeletonnya. Dia juga ikut menyerang. Dan gerombolan goblin tersebut pun kalah. Mereka semua pun saling memuji kekuatan masing-masing. Wu Jin nampaknya menggunakan sisa poinnya untuk menaikkan level skill, dan Dosu menggunakan pelatihnya untuk membelah goblin. Seperti yang dia duga dari Dungeon bintang 2, tingkat drop itemnya cukup bagus. Dia nampaknya mendapatkan Bloodstone. Setidaknya kalau seukuran ini, masing-masing orang bisa mendapatkan 200 ribu won. Wu Jin yang mendengarnya pun terkejut, karena kristal mana sekecil itu seharga 200 won. Pantas saja semua awakener mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk Dungeon. Itu artinya biaya masuk seharga 100 ribu rupiah bukan apa-apa. Dan Dosu pun mendapatkan cukup banyak Bloodstone. Dia berkata, ada sebanyak ini meskipun kami masih di awal Dungeon. Ini nggak sebanding dengan Dungeon bintang 1. Dungeon bintang 2 adalah pertambangan emas. Dia nampaknya cukup senang. Nampaknya mereka sebentar lagi akan sampai ke lantai terakhir. Dan Dosu menyuruh agar berusaha semaksimal mungkin. Namun di hadapan mereka terdapat Hobgoblin. Dosu memimpin serangan kali ini. Dia menyuruh teman
temannya untuk tenang, dan lanjutkan dengan formasi kita yang biasa. Namun Wojin bertanya, bukankah kita seharusnya lebih berhati-hati lagi? Namun Do Supu menjawab, aku sudah ingat buku petunjuknya. Serangan utamanya adalah sihir, karena kemampuan Jong Chol adalah membuat perlindungan. Kalau kita menghadang serangan dan melompat ke arahnya selama delay, kita pasti akan menang. Wujin hanya akan mengikutinya. Karena itulah yang dikatakan ketua tim, gak ada gunanya kalau dia merasa ragu. Dan nampak diperlihatkan Hobgoblin yang akan mengeluarkan serangannya. Dan Jongsul berniat akan menggunakan skill pertahanannya. Dan serangan tersebut pun mengenai mereka. Namun dapat dihadang oleh pertahanan Jongsul. Dan yang lainnya berniat akan menyerang. Dosu menggunakan serangannya. Dan membuat mata dari Hobgoblin itu terbakar. Yang lainnya juga ikut menyerang. Dengan pedang dan juga sihir. Wujin menilai monster itu cukup hebat dan berbahaya. Di antara monster yang jumlahnya tak terhitung. Yang dia hadapi di planet Alpen, Hobgoblin juga termasuk. Beda dengan Goblin biasa, Hobgoblin punya tingkat kecerdasan yang tinggi, sampai pada tingkat di mana mereka bisa mengeluarkan spell atau sihir. Tapi yang sebenarnya berbahaya dari Hobgoblin bukanlah sihirnya, dan nampak para Goblin yang sepertinya bertingkah aneh. Mata mereka mengeluarkan cahaya. Mereka pun menyerang dengan cara diam-diam. Dan menggunakan serangan racun untuk menyerang player. Para goblin itu menyerang dengan cara diam. Diam dan cepat. Namun ini sudah sesuai perkiraan Wujin. Bahaya sebenarnya dari Hobgoblin bukanlah kemampuan fisik ataupun sihir, melainkan kemampuan memerintahnya yang berasal dari tingkat kecerdasan tinggi. Jika dibandingkan dengan goblin, sebuah komandan pasukan goblin seharusnya tidak dinilai sama seperti monster bintang 1 lainnya. Para goblin itu pun nampaknya akan menyerang mereka dengan cara bersama-sama. Dan dengan formasi yang teratur, Dosu yang melihat hal tersebut, menyuruh rekannya untuk kabur, dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun melancarkan serangan terakhir, namun dapat diatasi dengan mudah oleh para goblin. Dosu menyuruh untuk kabur, karena mereka tidak akan berhasil. Namun nampaknya Jongsul telah meninggal, dan mereka meninggalkannya di tempat tersebut. Mereka semua pun mundur, namun Hobgoblin sepertinya akan melancarkan serangan sihirnya. Dia pun mengeluarkan sihir petir. Sihir itu tepat mengenai salah satu orang, yang membuat orang itu pun terkapar. Namun Dosu tidak memperdulikan orang itu dan kabur. Begitu saja, orang itu pun ditinggalkannya, dan para goblin datang mengerumuninya. Namun Wujin melihat dari kejauhan, dia nampaknya ingin beraksi sendiri. Dia berkata, kalau sudah lumayan lama dia tidak berburu goblin, dia pun mengeluarkan senjatanya dari sistem, dan dia juga mensummon beberapa skeleton. Mereka semua pun akan bertempur. Dia langsung melesat ke arah para goblin tersebut. Mereka semua pun bertempur. Ketika para skeleton menghadapi para goblin, dia berniat mengurus ketuanya. Dia pun langsung melesat ke arah ketua tersebut dan menusuknya dengan linggis. Dan nampaknya monster itu telah dikalahkan. Dan Wujin pun naik ke level 6. Dia berpikir kalau lebih baik bekerja sendiri daripada dalam sebuah tim. Dan XP-nya pun meningkat drastis. Namun orang yang sebelumnya terkena serangan dari goblin, meminta tolong kepada Wujin untuk menyelamatkannya. Kemudian Wujin pun berkata, kau bisa memberiku apa kalau aku membantumu? Orang itu berkata kalau tidak akan mengatakan apapun pada semuanya. Kalau kau seorang awakener rang D. Wujin nampaknya tidak memperdulikan hal itu. Dia nampaknya ingin meminta uang 2 juta won kepada orang tersebut agar dia mau menyelamatkan nyawanya. Kemudian diperlihatkan orang yang diselamatkan Wujin sebelumnya. Dia pun nampaknya sedang mengambil Bloodstone. Dia nampaknya sudah pulih dan disuruh Wojin untuk mengambil batu-batu tersebut. Orang itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa orang seperti ini rangnya F, kemampuannya berburu monster. Bintang 2 seorang diri, sudah seperti seorang dengan rank D, kemampuannya memanggil skeleton dan skill untuk mencari bloodstone, dan lagi kemampuan untuk menarik sesuatu dari mayat monster untuk menyembuhkanku. Kalau dilihat dari skill-skill yang dia punya, mungkin saja dia seorang rank C. Jelas aja tidak mungkin karena baru 3 jam yang lalu, dia terdaftar sebagai awakener. Kemudian orang itu memberikan tas yang berisi bloodstone kepada Wojin. Wujin bertanya dengan bloodstone sebanyak ini, berapa yang bisa kudapat? Nampaknya itu mungkin berisi sekitar 800. Wujin juga tidak menyesal karena telah berinvestasi 100.000 won.
Karena ini bukan hasil yang buruk, dia juga berkata, kalau ini semua punyaku, dia bahkan tidak memberikannya kepada orang itu satupun. Orang itu berpikir kalau Wu Jin adalah seorang yang mata duitan, karena dia sebelumnya diselamatkan namun dengan imbalan 2 juta won. Namun orang itu juga berpikir, kalau 2 juta won tidak masalah untuk menebus nyawanya, mereka pun akan pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Wu Jin mendapatkan sebuah sistem. Kalau ada hawa pembunuh terdeteksi, dan dia pun merasakan ada sebuah jebakan. Kalau semua monster di sini sudah dihabisi, artinya, hanya ada para player. Wu Jin berkata kepada mereka, "Hei kalian, bagaimana kalau kau keluar saja dan berhenti bersembunyi?" Dan nampaknya orang-orang itu pun keluar. Dia anggota party yang sebelumnya meninggalkan mereka. Dosu berkata, "Kalian berdua yang menghabisi semuanya?" Namun Wu Jin merasa, kalau mereka akan menyerangnya kalau kita sudah dekat. Dan orang di sebelah Wu Jin pun bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Kemudian Wu Jin berkata kepada mereka, "Kalian kabur lalu muncul lagi. Sepertinya kalian tidak mempunyai rasa malu. Kalian harusnya menunggu di depan penghalang. Kenapa kalian ke sini?" Kemudian Dosu pun menjawabnya, "Kenapa kau seperti itu? Kita ini kan satu tim. Kami kembali untuk menyelesaikan Dungeonnya setelah melakukan strategi melarikan diri. Tapi ketika kami kembali, semua monsternya sudah terbunuh. Bagaimana bisa kau melakukan itu sendiri?" Dosu pun hanya fokus ke arah tas milik Wu Jin. Kemudian Wu Jin berkata, "Omong kosong, berhenti mempermainkanku. Kalian pasti berencana kabur setelah mengambil Return Stone. Tapi karena semua sudah selesai, kau mau merampas ini kan?" Wu Jin nampaknya mengeluarkan semua Bloodstone dari dalam tasnya. Dia pun berkata kalau kalian mau cepat ambil saja. Kemudian Dosu berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Kami tidak sebodoh itu lalu membunuhmu. Kau berhasil menghabisi semua monster itu, sedangkan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami minta maaf sudah meninggalkanmu dan sungguh. Tapi tadi itu di antara hidup dan matiku. Jadi mau bagaimana lagi? Kami kembali cuma untuk mengambil Return Stone. Syukurlah kalian sudah menyelesaikannya. Kami bisa mengambil mayat Jongsul juga. Terima kasih banyak." Kemudian Wu Jin pun berpikir dalam hatinya, apa aku hanya terlalu sensitif saja? Peringatan tadi mungkin hanya sebuah antisipasi kalau ada monster. Apa mungkin aku jadi terlalu sensitif karena sudah di Alpen selama 20 tahun? Aku sudah tidak di Alpen. Aku di bumi sekarang. Namun tiba-tiba mata dari Wu Jin pun terkena serangan dari Dosu. Mereka semua pun akan melancarkan serangannya ke arah Wu Jin dan temannya. Dan temanmu Wu Jin pun mendapatkan luka di bagian bahunya. Kemudian Dosu berniat untuk menyerang Wu Jin. Dia berkata, "Jangan dendam padaku ya. Semua awakener itu sama. Benar kan?" Dan dia pun menggunakan pisaunya untuk menusuk Wu Jin. Kemudian Sin beralih ke sebuah pintu Dungeon. Di sana terdapat para awakener dari guild. Mereka nampaknya telah menyelesaikan sebuah Dungeon. Kemudian tim leader perempuan yang sebelumnya mendapatkan pesan panggilan. Dalam panggilan tersebut berkata, "Kami menemukan si penyusup, yaitu Kang Wu Jin. Itu sangat sulit menemukan siapa dia. Tapi tampaknya dia merupakan seseorang yang baru saja mendaftar sebagai awakener hari ini." Wanita itu pun terkejut, mendapatkan laporan dari rekannya. Kemudian Sin beralih ke Dungeon. Saat Wu Jin sedang diserang oleh Dosu, Dosu merasa dirinya telah menusuk Wu Jin. Namun ternyata hal itu salah, karena dia dapat menahannya dengan tangannya. Wu Jin berkata, "Sungguh serangan yang tidak sopan." Dan dia pun langsung membanting Dosu ke lantai dengan sangat keras, yang membuat dia sangat kesakitan. Bahkan lantainya pun langsung remuk. Wu Jin berkata, "Tapi kok bisa ya? Semuanya terjadi sesuai perkiraanku. Apa seperti inikah para awakener itu? Betapa memalukannya kalian. Kalian menjadi serakah atas semua Bloodstone. Dan apa?" Diperlihatkan Wu Jin yang akan mensumon mayat-mayat dari para goblin. Dan para skeleton pun muncul. Dia menyuruh skeleton untuk menyerang bawahan Dosu. Wu Jin mengambil belati yang sebelumnya digunakan Dosu. Dia pun berjalan ke arah Dosu. Dia nampaknya ketakutan karena mengira akan dibunuh oleh Wu Jin, dan memintanya untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu. Namun Wu Jin tidak memperdulikan hal itu. Ujian berkata, "Berbicara, kenapa? Apa kau menunggu cooldown skill milikmu?" Dan Wu Jin langsung melancarkan belati itu ke arah Dosu, dan membuat mereka semua pun meninggal di tempat. Tak lupa menggeledah bawaan mereka.
Nampaknya mereka membawa banyak uang. Orang yang sebelumnya diselamatkan oleh Wu Jin hanya melihatnya. Dia berkata dalam hati, dia telah membunuh orang. Dia sangat terkejut setelah Wu Jin membunuh Do Su. Namun Wu Jin berkata, tidak ada harapan bagi orang yang menusuk orang lain dari belakang. Benarkan Sung Go? Nampaknya orang itu bernama Sung Go. Wu Jin kembali bertanya, kenapa kau tidak menjawab? Kau juga hampir mati karena itu kan? Aku telah menyelamatkan nyawamu 2 kali. Jadi kirimi aku 2 lagi yang lebih besar kalau begitu. Dia nampaknya benar-benar mata duitan. Wu Jin meminta dia untuk memperlihatkan bahunya, karena dia harus menyembuhkannya. Dan nampak diperlihatkan pintu keluar dari Dungeon tersebut. Dan mereka pun telah keluar dari sana. Petugas di sana bertanya, kenapa cuma ada kalian? Berdua. Mereka berdua menjawab, kalau yang lainnya terbunuh oleh para monster. Dan bertugas juga bertanya bagaimana kok bisa mendapatkan semua Bloodstone-nya. Dan Wu Jin pun menjawabnya, meskipun kita mati, bukankah kita juga perlu untuk mengurusi uang kita? Mereka berdua pun diminta untuk menandatangani daftar isi sebelum pergi dari sini, karena biro mungkin akan menghubunginya lagi. Jika biro membutuhkannya untuk penyelidikan atas insiden ini, nampak diperlihatkan Wu Jin yang sepertinya telah menjual batu tersebut. Dia nampaknya sangat senang sekali, karena ketika berpikir bahwa dia mendapatkan 13 juta won dalam satu Dungeon, ditambah dengan hutang Sung Go sebanyak 4 juta won, jumlahnya adalah 17 juta won. Tampaknya aku harus memasuki Dungeon sendirian mulai dari sekarang. Namun Sung Go nampak lesu, karena dia memiliki hutang kepada Wu Jin. Bahkan semua tabungannya tidak akan cukup. Kemudian Wu Jin berkata kepadanya, kau tahu kan, aku sangat membenci penusuk dari belakang. Aku akan menunggumu untuk menghubungiku. Dia pun pergi meninggalkannya. Dan Sung Go nampaknya ingin mengambil pinjaman saja. Kemudian Sin beralih ke sebuah counter HP. Di sana terdapat karyawan yang sebelumnya menjual HP ke Wu Jin. Orang itu nampaknya sedang ngantuk karena tidak ada pelanggan hari ini. Namun tiba-tiba Wu Jin datang ke tempat itu dengan menendang pintu toko, yang membuat orang itu terkejut. Dan tak hanya itu, Wu Jin langsung mengangkat orang itu dan menamparnya beberapa kali. Orang itu pun bertanya-tanya apa yang kau lakukan. Namun Wu Jin tetap menamparnya tanpa henti. Orang itu nampaknya sangat ketakutan dan meminta ampun kepada Wu Jin. Dia pun langsung menjatuhkan orang itu, dan orang itu pun langsung bersujud di hadapannya. Wu Jin berkata, aku benci orang yang menusukku dari belakang. Dan itu juga berlaku untuk orang yang berbohong padaku. Orang itu bertanya-tanya, menusuk dari belakang? Aku tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana mungkin aku menusukmu? Kemudian Wu Jin menunjukkan HP yang telah dibelinya. Inilah yang kau jual padaku. Kau pasti mengingatnya kan? Dia pun mengingatnya. Aku telah menjual kepada si pecundang itu. Dia masih belum sadar kalau pecundang itu adalah orang yang ada di hadapannya. Wu Jin sangat marah sekali pada dirinya. Dan nampaknya dia telah diberi ponsel baru sebagai gantinya. Dia pun telah meninggalkan tempat tersebut. Dia berkata, penipu itu, jika kita di Alpen, aku sudah mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengepung Wu Jin. Orang itu berkata, kau adalah necromancer kelas F. Melihat kau yang membersihkan stasiun Guancun sendirian, aslinya pasti kamu kelas E. Jika itu masalahnya, itu tidaklah mustahil bagi 2 kelas F untuk merencanakan pembunuhan tim. Kau sungguh berani untuk seorang pemula. Dan diperlihatkan orang yang sebelumnya, wanita berambut merah. Wu Jin bertanya-tanya, kalian itu siapa? Kemudian wanita itu pun menjawab, maaf saya telat memperkenalkan diri. Aku adalah Li Yunhe, kapten tim utama guild. Wu Jin merasakan kekuatan dari wanita tersebut. Dan nampaknya Li Yunhe nampaknya cukup kuat. Wu Jin bertanya, apakah ada yang kau perlukan dari aku? Kemudian wanita itu menjawab, jadi ini tikus yang datang ke dalam Dungeon Guild kami tanpa rasa takut sedikit pun. Namun Wu Jin juga menjawabnya, tikus katamu, jadi kau mengumpulkan orang sebanyak ini hanya untuk menangkap seekor tikus? Sepertinya guild Huarang gabut juga ya, mengurusi seekor tikus. Lagian Dungeonnya juga jelek. Namun tiba-tiba kepala Wu Jin dicengkeram oleh salah satu bawahan wanita itu, dan langsung dibanting ke tanah. Orang itu berkata, jangan ngebacot semaumu. Guild kami bukan guild yang bisa kau bacotin sesuka hati. Dan Wu Jin langsung menangkap tangan orang itu. Namun wanita itu langsung menendang Wu Jin, yang membuat dirinya terlempar ke tanah.
dan dia nampaknya akan ditendang lagi. Kepalanya pun diinjak. Wanita itu berkata, "Aku bakal kasih kau sepucuk nasihat. Kau tidak terlihat seperti ranker kelas F pada umumnya. Tapi, lebih baik kalau kau tidak memamerkan skill jelekmu itu, terutama misalnya tindakanmu melibatkan guild Hwarang. Kalau kau mau berumur panjang, kau sebaiknya mendengarkan nasihatku." Dan mereka semua pun meninggalkan Wu Jin. Kemudian Wu Jin pun berkata, "Sudah lama semenjak aku diinjak-injak begini, Li Yeonhee, dan juga guild Hwarang." Kemudian Wu Jin pun pulang ke apartemen milik Jaemin. Dia pun menceritakan kejadian barusan, yang membuat Jaemin terkejut. Nampaknya Li Yeonhee dan Hwarang itu cukup terkenal. Dia itu anggota dari ranker kelas A di negara ini. Guild Hwarang, bersama dengan KH dan Hammer, adalah satu dari 3 guild teratas yang mewakili negara Korea. Pengaruh mereka besar. Bahkan dalam ekonomi dan politik mereka pengaruhnya terbesar nomor 1. Kau melakukan apa sampai mendapat perhatian dari guild Hwarang di Dungyeon pertamamu? Kemudian Wu Jin pun menjawabnya, "Aku tidak peduli apa yang aku lakukan. Yang jelas kalau tenagaku sudah kembali, aku akan menghabisi semua anggota guild Hwarang." Namun Jaemin menertawakan hal tersebut, karena Wu Jin masih ranker kelas F. Kemudian Wu Jin pun berpikir, "Aku dirugikan. Meskipun aku naik level, meskipun aku duel 1 lawan 1 di luar Dungyeon, ada batasan sebanyak apa aku bisa menggunakan skill necromancerku. Karena aku juga membutuhkan mayat." Kemudian Wu Jin pun memberikan sebuah hadiah kepada Jaemin. Dia nampaknya memberikan sebuah parfum, dan dia juga mengembalikan uang yang dia pinjam. Dia juga mengembalikan melebihi jumlah yang dia pinjam sebelumnya. Jaemin pun menolaknya dan akan mengambil sesuai yang dia pinjam saja. Jaemin berpikir kalau dia tidak perlu, dan lagian Wu Jin juga selama ini telah membantunya. Namun Wu Jin juga memaksanya untuk mengambil semuanya, dan menganggap saja uang pinjaman dan aku akomodasi fee-nya pakai ini. Namun Jaemin berpikir, boleh saja sih, tapi apakah itu berarti dia akan terus tinggal di sini? Dan dia pun bertanya kepada Wu Jin, "Bukannya kau ketemu ibumu?" Namun Wu Jin langsung membalasnya, "Karena rumah ibuku kecil, aku bakal tinggal di rumahmu sampai aku bisa membeli rumah." "Kenapa? Tidak cukup? Kau masih perlu uang lebih kah?" Namun Jaemin menyangkalnya. Ini bukan masalah uang. Dan Jaemin pun melihat kalau Wu Jin mempunyai HP model terbaru. Dia berniat untuk menyentuhnya. Namun Jaemin kembali berkata, "Ini HP yang bagus, tapi warnanya merah norak. Ini bahannya bloodstone. Jadi ini benar-benar mahal." Sepertinya Wu Jin dapat duit banyak. Namun Wu Jin berkata kalau dia dapat dari hadiah sebuah acara. Dia bilang kalau itu adalah acara yang heboh. Padahal dia hanya memeras sales counter HP. Namun tiba-tiba Jaemin melihat saldo rekening dari Wu Jin. Dia berkata kalau nolnya banyak banget. Dan ternyata, ada sebuah pemberitahuan. Kalau ada deposit yang masuk 40 juta, dan saldonya 51 juta, dan itu dari Sunggo. Wu Jin yang melihat hal tersebut terkejut. Padahal dia hanya meminta 4 juta. Dia malah mengirimkannya 40 juta. Kemudian diperlihatkan sebuah tempat ngopi. Di sana terdapat Wu Jin dan juga Sunggo. Dia nampaknya berjalan dengan sangat lesu dan tidak memiliki tenaga. Wu Jin meminta untuk menjelaskan hal ini. "Apa? Kau menganggap aku pengemis? Aku bilang cuma kirimkan 4 yang terbesar. Aku jadi terlihat sama seperti orang-orang itu." Namun tiba-tiba Sunggo langsung berlutut dan meminta maaf. "Aku pasti akan mengembalikan uang yang kupinjam. Kumohon berikan aku sedikit waktu." Nampaknya Sunggo masih belum paham kalau Wu Jin hanya meminta 4 juta. Dia berpikir kalau Wu Jin meminta 4 miliar. Namun Wu Jin menyuruh dia untuk duduk di atas. Kalau dia tidak mau mati, dia berkata kepada Wu Jin, "Aku benar-benar minta maaf tapi, untuk saat ini aku tidak mungkin mendapatkan 4 miliar won. Tapi kalau kau berikan sedikit waktu aku akan cari cara." Wu Jin yang mendengarkan hal tersebut sangat terkejut dan bertanya-tanya, 4 miliar won? Tampaknya kau masih salah paham. Aku bilang ke dia kirimkan aku 4 juta won. Tapi ini 40 juta dan sekarang miliar. Ada kesalahpahaman di sini tapi sebaiknya aku menggunakannya. Wu Jin nampaknya sangat-sangat kejam ya guys. Dia pun berkata, "Berapa lama aku sebaiknya menunggu? Ini adalah kesempatan." Pikir Wu Jin. Di awal scene diperlihatkan sebuah taman kota. Di sana terdapat Wu Jin yang sedang berjalan-jalan. Namun tiba-tiba Sunggo datang. Dia nampaknya menggunakan sebuah mobil.
dan dia pun menyapa Wu Jin. Mereka berdua pun memasuki mobil tersebut. Wu Jin berkata, "Kenapa kamu malah bersemangat sekali pada hari pertamamu menjadi anak buahku?" Dan Sunggo pun menjawab, "Menjadi anak buah itu punya keuntungannya sendiri." Dia nampaknya senang karena menjadi bawahan Wu Jin. Kemudian diperlihatkan waktu sebelumnya. Saat di dalam kafe, Wu Jin berkata, "Karena kamu tidak bisa langsung memberikanku 400 juta won, kamu ingin membuat party denganku, dan membayarnya dengan penghasilanmu. Jadi kamu mau aku yang bekerja dan kamu malah bersantai-santai dengan nyaman, apakah itu yang kau pikirkan?" Kemudian Sunggo pun berkata, "Tidak, aku juga akan menjadi manajermu selama beberapa saat saja. Aku akan mengurus semuanya, mulai dari pemilihan Dungeon dan menyewanya, dan menjual Bloodstone-nya. Aku bahkan akan menjadi supirmu. Jadi bisa dibilang, aku akan menjadi seseorang dari divisi support milik guild." Kemudian Wu Jin berkata, "Halah, sebut saja pembantu. Kamu bilang kamu akan membayarnya dengan badanmu karena kamu tidak punya uang. Benar begitu kan? Baiklah, berarti dalam durasi 1 tahun, karena aku merasa kasihan karena kamu tidak mendapatkan hadiahnya, jadi aku beri kamu upah." Dan dia pun berterima kasih kepada Wu Jin. Namun Wu Jin berkata, "Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu, karena kau akan sangat membantuku." Dan scene pun diperlihatkan waktu sekarang. Nampak di dalam mobil Wu Jin berpikir dalam hatinya, "Padahal aku ingin mengembalikan 36 juta won kepadanya, tapi aku malah mendapatkan pembantu baru." Dia pun tersenyum jahat. Kemudian dia berkata, "Bekerjalah dengan dia dan jadilah pemandu yang baik. 10% penghasilan kita akan menjadi milikmu." Dan dia pun sangat senang sekali dan terharu, karena masih mau membagi hasilnya kepada dirinya. Kemudian Wu Jin pun berkata, "Jadi, kamu sudah menemukan Dungeon yang aku ceritakan sebelumnya." Dan nampaknya dia memang sudah menemukannya. Dia berkata, "Dungeon tingkat 3, yang memiliki jumlah monster terbanyak, sesuai apa yang kamu minta." Diperlihatkan gerbang exit di stasiun Maebong adalah tempat sekumpulan Rakwi muncul, atau sejenis monster serangga. Mereka berdua pun nampaknya sudah sampai di tempat tersebut. Nampaknya banyak sekali monster yang ada di sana. Mereka berdua terkejut. Wu Jin menyuruh Sunggo untuk bersembunyi di belakangnya. Kemudian Wu Jin mengalokasikan semua status poin yang disimpan untuk menaikkan status poin Domination. Kemudian notifikasi sistem muncul. Jumlah monster skeleton yang bisa disummon meningkat sebanyak 19. Wu Jin berpikir untuk melawan jumlah monster yang banyak dengan jumlah skeleton yang banyak juga. Dan mereka pun nampaknya akan memulai pertarungan dengan para monster itu. Para monster itu nampaknya diserang oleh para skeleton dengan mudah, dan para monster itu pun langsung musnah. Dan Sunggo sudah mengekstrak semua Bloodstone di lantai atas. Mereka pun nampaknya akan mulai lagi di lantai ini, dan banyak monster yang telah dikalahkan oleh para skeleton dan juga Wu Jin. Nampaknya semua monster telah dihabisi oleh mereka. Sunggo terkejut. Dia berpikir dalam hati, biasanya untuk menyelesaikan Dungeon ini memakan waktu 2 jam. Tapi dia bisa melakukannya sendirian dalam waktu 15 menit. Dan nampaknya Wu Jin sangat lelah sekali, karena telah mengalahkan banyak monster. Dan sekarang dia telah mencapai level 7. Dia juga mendapatkan banyak achievement point. Dan dia pun membuka status Windowa. Dia melihat-lihat skill yang bisa dipelajari pada level 7. Dia melihat-lihat berbagai macam skill di status Windowa. Dan dia pun akhirnya menemukan skill yang dicari-cari, yaitu Summon Skeleton Magician. Nampak diperlihatkan skill tersebut. Namun batasan level untuk skill itu yaitu level 10. Walaupun Wu Jin bisa menggunakannya pada level 10, sepertinya tidak ada masalah jika dia membelinya duluan. Dan nampaknya Sunggo telah selesai mengekstrak Bloodstone, dan Return Stone-nya juga sudah muncul. Wu Jin bertanya, "Sudah berapa lama kita di dalam Dungeon ini?" Nampaknya mereka sudah berada di sana selama 27 menit. Tapi karena mereka menyewa selama 4 jam, mereka pun berniat untuk melakukannya 7 kali lagi. Kemudian scene beralih, diperlihatkan sebuah tempat penjualan Bloodstone. Nampaknya mereka mendapatkan uang yang cukup banyak, yaitu 53 juta won. Sunggo yang menjual Bloodstone tersebut, dia sangat terkejut karena mendapatkan uang yang sangat banyak. Karena hanya dalam 30 menit dia bisa mendapatkan 50 juta won. Kalau begini terus dia bisa mendapatkan 400 juta. Dan dengan 10%-nya dia akan mendapatkan 40 juta won. Dia benar-benar sangat terkejut.
Padahal dia bisa mendapatkan 30 juta setelah menyelesaikan Dungeon tingkat 1 selama 2 bulan. Dan sekarang dia bisa mendapatkan 40 juta won dalam sehari. Dia pun memuji Wu Jin. Kalau dia benar-benar hebat, dan Wu Jin sangat spesial sekali. Wu Jin pun berkata, jangan senang dulu, karena kita harus melakukan 7 kali lagi. Jangan lengah. Sunggo sangat senang sekali. Dan dia pun berpikir kalau dia sangat beruntung. Menjadi manajer Wu Jin adalah pilihan yang sangat tepat, dan diperlihatkan sebuah gedung milik Hammer Guild. Di sana ada seseorang yang akan membikin kopi. Namun tiba-tiba orang tersebut mendapatkan sebuah panggilan telepon. Orang dalam telepon berkata, di sini ketua tim support keempat, Jung Min Chen. Orang yang mendapatkan telepon adalah ketua tim, yang bernama Haimin. Haimin bertanya ada apa? Jung Min Chen akan melaporkan sesuatu yang genting. Ada 2 orang yang menyewa Dungeon selama 4 jam, dan mereka ini terlihat serius. Haimin berkata, setiap harinya ada saja orang yang mati di Dungeon. Namun nampaknya laporannya bukan karena kedua orang itu mati. Justru mereka bisa menyelesaikan Dungeonnya dengan aman. Namun kecepatan mereka menyelesaikan Dungeonnya sangat abnormal. Mereka membutuhkan waktu 30 menit untuk pertama kali menyelesaikan Dungeonnya. Tapi sekarang mereka selesai dalam waktu 11 menit saja. Dan nampaknya mereka berdua baru saja keluar. Dan waktu mereka menyelesaikannya itu 9 menit 47 detik. Haimin bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Nampaknya Jung Min Chen sedang bertaruh dengan teman-temannya. Dia bertanya kepada ketua tim atau Himin, apakah kita perlu mencari tahu tentang mereka? Dan di sini tertulis mereka masih peringkat F. Tapi yang kulihat mereka ini lebih tinggi dari itu. Haimin yang mendengarnya pun sangat terkejut. Dia pun menyuruh untuk jangan meninggalkan HP-nya dan tunggulah. Dia pun langsung menyalakan komputernya. Dia akan menghubungi lagi setelah dia mencari tahu informasi tentang mereka. Dia pun langsung membuka komputernya dan mencari daftar para awakener. Dia sangat terkejut, karena Wu Jin baru saja mendaftar kemarin. Dan yang satunya sudah mendaftar 2 bulan yang lalu. 2 pemula. Ini bisa menyelesaikan Dungeon tingkat 3. Bahkan kurang dari 10 menit. Peringkat dari mananya? Evaluasi ranking mereka sangatlah tidak tepat. Setidaknya mereka ini peringkat C. Awakener yang sudah mendapatkan kemampuan peringkat C dari awal memiliki kemungkinan yang besar untuk bisa tumbuh menjadi awakener tingkat tinggi. Dan orang itu pun langsung memakai jasnya dan sepertinya akan datang ke suatu tempat. Setelah sekian lama, muncul juga awakener yang menjanjikan. Dan kemudian Sin beralih ke Hwarang Guild. Nampaknya guild tersebut juga mencari tahu informasi tentang Wu Jin. Pihak Hwarang Guild bertanya-tanya siapa orang itu sebenarnya. Orang yang bersama Wu Jin bernama Hong Sung-go. Dia berumur 21 tahun. Dia hanyalah peringkat F. Dan penyihir api biasa. Sepertinya Wu Jin lah yang menjadi kekuatan utama dari grup itu. Necromancer peringkat F. Kecepatan menyelesaikan Dungeon yang mengerikan. Nampaknya ketua guild bertanya kepada ketua tim Lionhe. Dia meminta pendapatnya bagaimana Wu Jin itu. Kemudian Lionhe berkata, awalnya aku sudah menduga dia ini tidak normal. Tapi tidak. Sejauh ini, dia terlihat seperti sedikit lagi sampai ke peringkat C. Dan ketua guild berkata, mungkin satu dari 2 kemungkinan ini, antara dia menyembunyikan peringkatnya dengan sengaja pada saat evaluasi, atau dia bisa berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Kemudian Lionhe bertanya, memangnya ada kasus awakener bisa berkembang secepat itu, walaupun dia ini adalah awakener tingkat rendah. Tapi ini sama saja seperti naik 2-3 tingkat dalam waktu 1 malam saja. Dulu ada kasus yang sama. Seorang awakener yang berkembang dari F menjadi peringkat A. Orang yang menyembunyikan perkembangannya sampai dia bisa menjadi yang terbaik di Korea. Dan orang itu bernama Kim Kang Chol. Namun Lionhe berkata, tidak mungkin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Kim Kang Chol. Namun orang itu berkata, ya siapa yang tahu, tidak ada salahnya kita memeriksanya. Ikuti dia. Aku ingin melihat orang seperti apa dia dengan mata kepalaku sendiri. Dan diperlihatkan seluruh wajah orang itu. Orang itu adalah Guild Master Hwarang Guild yang bernama Lee Sang-ho. Di sini diperlihatkan Sunggo yang sedang mengekstrak batu darah yang ada di monster. Dia nampaknya sedang mengambil batu-batu tersebut. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak batu. Dia nampaknya sangat kelelahan sekali. Walaupun uang itu penting, bukannya lama-kelamaan aku bisa mati karena kecapean.
Walaupun aku belum pernah mendengar ada orang yang mati karena terlalu banyak memanen Bloodstone, dia pun berkata kepada Wu Jin, "Tapi, bisakah kita istirahat sebentar? Wu Jin sudah mengalahkan banyak monster." Dia berkata, "Apakah kau sudah lelah? Baiklah kita istirahat dulu." Sunggo berkata, "Sepertinya aku sudah merasa segar karena minuman ini." Dan Wu Jin bertanya berapa lama lagi waktu kita yang tersisa. Nampaknya waktu mereka tinggal 12 menit. Dan sejauh ini dia telah memiliki uang sekitar 400 juta dari Dungeon. Dengan uang sebanyak itu seharusnya dia bisa membeli rumah yang layak untuk ibu dan adiknya. Wu Jin berkata kepada Sunggo, "Mulai dari sekarang, Bloodstone yang kamu ekstrak adalah milikmu. Aku akan membantumu menandai mereka jadi ekstra kelas sesuka hatimu." Nampaknya di sini Wu Jin cukup baik, dan Sunggo yang mendengar itu pun terkejut. Wu Jin meminta agar mempercepat huntingnya. Dia pun berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan meninggalkan Sunggo. Dia melesat mengalahkan para monster yang ada di hadapannya. Dan ada seekor monster yang berada di punggung Wu Jin. Dia pun langsung menebas monster tersebut, dan notifikasi sistem muncul. Level Anda telah naik menjadi level 10. Dan para monster itu pun telah dikalahkan. Dan dia merasa kalau ini sudah cukup. Notifikasi kembali muncul. Anda telah mencapai level yang dibutuhkan untuk memilih kelas. Sekarang saatnya Anda memilih kelas. Dia bertanya-tanya, "Loh kok aneh ya? Walaupun di Alpen ada menaikkan tingkat kelas pada saat mencapai level 10. Tapi, bukannya aku sudah memiliki kelas Necromancer? Lalu apa ini?" Dan diperlihatkan beberapa macam kelas. Di antaranya adalah Magician, Spirit Magician, Warrior, Priest, dan juga Trapper. Dia pun berpikir apa jangan-jangan aku memiliki dual class. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda telah terpilih menjadi kelas Warrior. Hadiah karena telah menjadi kelas Warrior. Warrior's Weapon telah diberikan kepada Anda. Dia pun bertanya-tanya, "Hah Warrior, sungguh menyusahkan sekali. Sebenarnya lebih menguntungkan menjadi Magician kelas. Karena memiliki status yang sama dengan Necromancer class. Kalau tahu akan terjadi seperti ini, seharusnya aku tidak menggunakan linggis. Dan lebih banyak menggunakan sihir." Dia pun mendapatkan hadiah dari pemilihan kelas warrior tersebut. Nampak di hadapannya seperti ada tongkat besi. Dia pun berpikir, tapi ini kan hanya pipa besi doang. Dan dia pun memegang tongkat besi tersebut. Kemudian notifikasi kembali muncul. Senjata itu adalah Steel Staff. Senjata seorang warrior itu adalah teman dan nyawa mereka. Dia berkembang bersama-sama dengan penggunanya. Dia selalu ada untukmu dan selalu siap untuk bisa dipanggil kapanpun yang kamu mau. Efek, Strength meningkat 5, Durability Recovery. Ketika tidak digunakan, Skill, Summon dan Dispel. Lumayan juga senjata yang bisa berkembang. Aku menantikan kamu bisa berubah menjadi senjata macam apa nanti. Dan sekarang, hadiah Necromancer se-Aled Demon Stone. Magic Stone yang Necromancer dapatkan ketika mereka mencapai level tertentu. Semuanya ada 7 batu, yang kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan skeleton solider biasa. Itu berisikan summon terkuat. Pada saat di Alpen, aku melawan musuhku bersama mereka dalam wilayahku sendiri, yaitu Ardal. Aku penasaran kali ini aku dapat apa ya? Dan nampaknya batu tersebut pun mengeluarkan cahaya, dan muncul di hadapannya seorang wanita yang memiliki sayap kelelawar, seperti seorang vampir, dan Wu Jin terkejut. "Kamu kan Bibi?" Nampaknya wujud mengenali summon tersebut. Wanita itu berkata, "Master, kamu kemana aja sih? Aku merindukanmu, Master." Dia pun langsung melompat ke arah Wu Jin dan memeluknya. Wu Jin bertanya, "Bukannya kamu tinggal di Alpen? Apa yang terjadi?" Kemudian Bibi menjelaskan, ketika Master menghilang, semua summon terperangkap dalam Room of Seal. Nampaknya wanita itu bernama Bibi Agais. Kemudian Wu Jin berkata dalam hati, "Apakah mereka berpindah dimensi bersamaku?" Tapi bukan seperti itu kayaknya. Bibi nampaknya sangat senang bisa bertemu dengan masternya lagi. Kemudian Bibi tiba-tiba mencium bau sesuatu. Dia ternyata mencium bau anak buah Trahnet dari serangga-serangga itu, dan Wu Jin yang mendengarnya pun sangat terkejut. Trahnet? Dia adalah demon yang datang dari dimensi yang tidak diketahui, dan menghancurkan 90% dari Alpen. Walaupun aku tidak melawannya secara langsung, aku sering melawan anak buahnya yang tak terhingga. Mereka datang untuk mengambil alih tempatku, sampai-sampai aku bosan melawan mereka,
dan Trahnet itu sedang menginvasi bumi. Kalau itu alasan kenapa Dungeon bisa bermunculan, kukira aku sudah kabur dari neraka. Ternyata aku malah masuk ke neraka yang satunya lagi. Kemudian Sin pun beralih. Sebuah pintu keluar Maebong Station. Di sana terdapat penjaga, dan Himin juga ada di sana. Haimin bertanya kepada penjaga, mereka berdua ada di mana sekarang? Dan penjaga itu pun berkata, sudah 8 menit semenjak mereka masuk. Seharusnya sebentar lagi mereka keluar. Tapi mereka ini hebat loh. Mereka sendiri sudah bisa mendapatkan 400 juta won. Ya ampun, kalau aku sekuat itu juga, aku akan masuk Dungeon juga. Dan nampaknya mereka berdua sudah keluar. Dan Haimin berkata kepada mereka berdua, terima kasih atas bantuan kalian menyelesaikan dongengnya. Apakah aku bisa meminta waktumu sebentar? Tenang saja, hanya sebentar saja kok. Namun Wu Jin menghiraukannya. Dia berkata kalau tidak ada waktu. Namun Haimin masih saja memaksa untuk berbicara. Wu Jin pun berkata, kalau dari awal kamu mau membuang-buang waktuku, ngapain repot? Repot bertanya. Haimin berkata dalam hatinya, bocah ini punya masalah apa sih? Dia pun bertanya kepada Wu Jin, maaf ya, sepertinya aku terlalu berkata yang tidak-tidak. Aku langsung saja ke intinya. Aku ingin merekrut kalian berdua ke guild kami, Guild Hammer. Namun Wu Jin tidak menghiraukannya dan langsung akan pergi. Karena dia tidak tertarik, Haimin kembali berkata, sepertinya kamu belum tahu Hammer Guild itu seperti apa. Wu Jin menjawabnya, iya aku tahu. Salah satu dari 3 besar guild di Korea kan? Dan Haimin berkata, oh jadi kamu tahu kami. Kami akan memperlakukan anggota yang berbakat di Hammer Guild dengan sangat baik. Dia pun memberikan kartu namanya. Kalau kamu gabung bersama kami jamin kalau kami akan memberikanmu bantuan yang terbaik yang belum pernah kamu dapatkan. Kemudian Wu Jin pun berkata, jadi gini, moodku ini sedang tidak enak. Bisakah kamu jangan menggangguku lagi? Dia pun memberikan tatapan ancaman kepada Haimin. Kemudian Sin pun beralih. Nampaknya Wu Jin telah membelikan rumah baru kepada ibu dan adiknya. Ibunya sangat terkejut. Sebenarnya apa ini? Dan sales rumah tersebut pun menyuruh untuk santai saja dan lihat-lihat rumah ini terlebih dahulu. Adiknya juga sangat senang karena halaman depannya sangat luas. Ibunya bertanya, Wu Jin bagaimana bisa kita tinggal di sini? Kita tidak punya uang. Wu Jin pun berkata, kata siapa aku tidak punya uang? Aku dapat uang hari ini. Dan di rekening Bank Ujin pun terdapat 335 juta won. Ibunya bertanya-tanya dari mana? Kau dapat semua uang ini? Wu Jin menjelaskan bahwa dirinya seorang awakener. Ibunya sangat terkejut. Kamu dapat uang dari Dungeon kah? Itu kan berbahaya. Sejak kapan kamu menjadi awakener? Ayahmu meninggal karena Dungeon. Aku tidak mau kamu ke sana juga. Wu Jin pun meyakinkan ibunya, kalau dirinya tidak lemah. Cuma seperti membunuh serangga saja. Namun tiba-tiba adiknya meminta izin untuk memelihara anjing. Ibu janji akan memperbolehkan adiknya peliharaan anjing kalau mereka punya halaman yang luas. Ibunya kepada Wu Jin, apakah kamu serius? Wu Jin menyuruh ibunya tidak usah khawatir, karena dia pasti akan membantu meringankan beban ibunya, dan untuk menyerahkan saja pada dirinya. Kemudian Sin diperlihatkan pada waktu malam hari. Dia nampaknya sedang berjalan-jalan. Kemudian dia mensumon bawahannya, yaitu Bibi. Namun sepertinya dia tidak sepenuhnya bisa mensumonnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun tiba-tiba ada sesuatu, dan ternyata itu seekor kucing. Bibi muncul berwujud kucing. Wu Jin bertanya-tanya kenapa kau jadi kucing. Nampaknya Bibi tidak bisa berubah menjadi bentuk aslinya, dan dia tidak punya pilihan lain selain mencari sebuah organisme yang kecil. Dia hanya bisa berbentuk normal di Dungeon. Wu Jin pun bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Kemudian Wu Jin bertanya kepada Bibi, bagaimana dengan energi Trahnet? Apa kau merasakan sesuatu? Nampaknya dia tidak sama sekali merasakannya. Dia merasakan bau yang enak di sini. Bau kedamaian. Dia iblis yang suka bau kedamaian, sungguh aneh. Apa mungkin karena kekuatan Trahnet belum sampai ke sini? Kemudian tiba-tiba ada seorang yang berkata, kau mencari kucing liar ya? Ternyata kau punya sisi baik juga ya? Ucap orang itu, dan Wu Jin pun melihat ke belakang. Dan ternyata orang itu adalah Guild Master Hwarang Lisanggo. Dia pun memperkenalkan dirinya. Dia berkata senang bertemu denganmu. Bisa bicara sebentar? Kalau mau? Kemudian Sin beralih di suatu tempat. Di sana terdapat Sunggo.
Dia pun berpikir, Wu Jin bukan seorang yang susah ku mengerti. Dia pun mengingat waktu sebelumnya, saat dia bertanya kenapa menolak tawaran guild. Apa ada alasannya? Namun alasannya karena tidak mau saja. Karena dia cuma benci diperintah orang lain. Dia menolak hanya karena alasan seperti itu. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia berniat bisa secepatnya bertemu dengan gadis impiannya. Dia hanya perlu percaya dan mengikuti Wu Jin. Sekarang, kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang. Nampaknya itu adalah sales mobil. Dia berkata, "Maaf sudah membuatmu menunggu. Apa Anda ingin menandatangani kontraknya sekarang?" Dan Sunggo nampaknya akan menandatangani kontrak itu. Kemudian Sin beralih ke tempat kopi shop. Di sana terdapat Hujan dan juga Li Sanggo atau Guild Master Huarang. Orang itu berkata, "Pertama-tama aku mau minta maaf untuk kejadian kemarin. Aku dengar kau terlibat konflik dengan Lion He." Wo Jin pun mengingat, oh jadi, wanita berambut merah itu. Dan nampaknya itu benar. Dia adalah adik perempuan Guild Master Huarang. Dia orangnya memang sangat temperamen. Dia sangat menghargai Guild. Jadi kalau dia kemarin keterlaluan, kami akan membayarnya. Wu Jin pun berkata tidak perlu. Apa alasanmu mencariku? Dan orang itu berkata, sebenarnya kami sudah memantau pergerakanmu dari beberapa hari yang lalu. Kau sangat luar biasa, tidak seperti peringkat F pada umumnya. Kalau dari yang kulihat hari ini, sepertinya kau peringkat C. Aku yakin kau bisa jadi awakener tingkat tinggi suatu saat nanti. Wu Jin berkata dalam hati. Setelah Guild Hammer, sekarang Guild Huarang, dia pun langsung berkata, jadi kau mau merekrutku, dan nampaknya itu benar. Dia berniat mengajak bergabung ke dalam Guild Huarang. Dia berjanji akan dapat perlakuan istimewa sesuai dengan kemampuan milik Wu Jin. Namun Wu Jin malah menantangnya, kalau aku bisa mengalahkanmu, apa aku akan jadi pemimpinnya? Orang itu pun berkata, kau sangat percaya diri seperti yang dirumorkan. Tapi aku tidak memimpin hanya berdasarkan pada kemampuan awakener, seperti awakener peringkat B ketimbang peringkat A. Itu kenapa walau kau bisa mengalahkanku, aku tidak akan memberi posisi ketua padamu. Wu Jin yang mendengarnya hanya terdiam. Dia pun kemudian ingin pergi dari sana. Dia berkata, aku juga tidak tertarik. Aku pergi dulu ya. Kemudian Guildmaster itu bertanya kepada Wu Jin, menurutmu kenapa Dongyeon muncul? Sudah 5 tahun sejak Dongyeon muncul. Dalam waktu itu juga kita tidak menemukan petunjuk apapun. Dongyeon semakin membesar setiap hari, dan monster yang lebih kuat akan muncul. Manusia terobsesi menggunakan Bloodstone untuk urusan mereka, daripada menaikkan kewaspadaan mereka terhadap Dongyeon. Satu lagi, kalau ini tetap berlanjut, bukan hanya Korea, tapi seluruh dunia akan musnah. Wu Jin yang mendengar hal tersebut pun terkejut. Guildmaster akan mengumpulkan para awakener untuk mencegah hal itu. Itulah hal yang dia inginkan. Tolong bantu kami. Kemudian Sin beralih ke markas Hammer Guild. Di sana terdapat beberapa pekerja, dan juga di sana ada Haimin, yang nampaknya masih sangat marah tentang kejadian kemarin. Saat ditolak oleh Wu Jin, anak buahnya pun takut, karena dia mengeluarkan hawa yang mencekam dari awal hari. Kemudian bawahannya pun melihat-lihat di internet. Dia berkata kepada Haimin, mereka membuat jadwal untuk ke pintu keluar nomor 6 stasiun kemarin. Dia sangat marah mendengar hal tersebut. Kenapa kau membahas dia sepagi ini? Lalu kenapa kalau dia kuat? Dia hanya seorang peringkat C. Dan bawahannya berkata, Ketua, Dongyeon itu berbintang 4, dan Haimin langsung terkejut. Dia bertanya-tanya apa mereka akan pergi berdua lagi. Dan nampaknya itu benar. Hal ini berpikir kalau mereka sudah tidak waras. Karena peringkat F tidak boleh melakukan penyerangan di Dongyeon bintang 4 dan seterusnya. Tidak masalah jika mereka masuk untuk menambang Bloodstone atau membantu. Tapi, jika dasarnya saja mereka tidak tahu, dan dengan ceroboh masuk, mereka pasti benar-benar pemula. Tapi kemampuan apa yang mereka miliki sampai berani ke Dongyeon bintang 4? Dia pun sangat bertanya-tanya. Haimin bertanya kepada bawahannya, kita punya Dongyeon bintang 4 juga di sekitarnya kan? Nampaknya dia punya Dongyeon. Di sekitaran situ, pintu keluar nomor 11 stasiun Cheongsa. Nampaknya stasiun itu cuma di sebelahnya. Dia menyuruh bawahannya untuk membersihkan jadwal Dongyeon itu. Nampaknya mereka tidak menyerah pada Wu Jin, karena kali ini akan heboh. Kalau kita mau menangkap ikan yang besar, maka kita harus pakai umpan yang besar juga. Sin kembali beralih nampak diperlihatkan mobil BMW. Di sana terdapat Wu Jin dan juga Sunggo. Mobil ini terasa sangat enak.
Sunggo berkata, "Aku menyiapkan ini karena aku merasa menyesal mengantar kau berkeliling dengan mobil yang kecil." Mereka berdua nampaknya sangat senang. Namun Wujin sangatlah norak. Sunggo berkata dalam hatinya, apa dia dari dunia lain? Bagaimana bisa dia tidak tahu apa itu BMW? Kemudian dia berkata, bagaimanapun, aku akan terus melayanimu dengan kemampuan terbaikku. Kalau begitu, ayo kita lakukan yang terbaik hari ini. Dan nampaknya mereka telah sampai di pintu masuk Dungeon. Di sana terdapat penjaga. Penjaga itu berkata, Awakener peringkat F macam apa yang bisa main di Dungeon tingkat 4? Dan hanya 2 orang tidak lebih. Namun Sunggo berkata, aku sudah bilang, tidak apa-apa. Kita akan masuk karena kita yakin bisa menyelesaikannya. Namun penjaga itu masih tetap kekeh. Kalau kalian tidak bisa masuk, Sunggo berkata, kami tidak akan memintamu untuk bertanggung jawab atas apapun. Tolong, biarkan kami masuk. Penjaga itu meminta pergi saja ke Sungai Han. Jika kau ingin bundir, kenapa kau mencoba melakukannya di sini? Tidak berarti tidak. Ini sudah aturannya. Dia pun hanya terdiam. Kemudian datang ke arah Wujin. Mereka bilang kita tidak akan pernah diizinkan masuk. Aku minta maaf. Aku harusnya mencari tahu lebih detail sebelum pergi. Ya mau bagaimana lagi? Wujin akan pergi ke bagian administrasi untuk mendapatkan perpanjangan. Dan dia menyuruh untuk mencari Dungeon tingkat 3 di area tersebut. Dan nampaknya ada seorang yang muncul. Orang itu berkata, wah, kita bertemu lagi di sini. Kebetulan sekali. Bolehkah aku bertanya, apa yang kau lakukan? Orang-orang itu adalah orang dari Hammer Guild. Mereka ingin membantu Wujin jika memungkinkan. Wujin pun berkata, kebetulan apanya? Jadi bagaimana kau akan membantuku? Dekat stasiun Guachun, stasiun komplek pemerintahan Guachun. Kau pasti tidak tahu bahwa hanya kekuatan serangan peringkat C yang bisa memasuki Dungeon tingkat 4. Ini adalah Dungeon tingkat 4 yang dikelola oleh guild kami. Kami telah mengosongkannya untuk reservasi. Jadi, kau bisa menggunakan sesukamu. Kenapa diperlihatkan mereka yang telah sampai di depan Dungeon tersebut? Wojin bertanya. Kau terlalu baik. Tidak ada yang gratis di dunia ini, benarkan? Namun orang itu menjawab, ini hanya indikasi niat baikku. Aku mau mengurus penyesuaian peringkat. Jadi silahkan menyelesaikan Dungeonnya dengan nyaman. Kemudian Wujin berkata, karena kau begitu baik, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Orang itu berkata, sebelum kalian masuk, tolong tunggu sebentar. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian berdua. Wujin bertanya-tanya kau bahkan menyiapkan sesuatu semacam itu. Dan orang itu menyuruh mereka berdua untuk menunggu sebentar. Dia pun mengambil barang tersebut di mobilnya. Dia berkata dalam hati, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan jika aku tidak menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Dengan membantu, pasti ada hutang budi. Jika kamu disuguhi makanan oleh orang lain, sudah naluri manusia merasa berkewajiban untuk memperlakukan orang itu dengan sama lain kali. Meskipun dia adalah Awakener dengan potensi yang mengerikan. Dia hanyalah seorang pemuda berusia 24 tahun. Dia pun berpikir, kalau Wujin sudah berada dalam genggamannya sekarang. Kemudian bawahan orang itu berkata kepada Wujin, kau benar-benar berbeda dari kemarin. Sulit sekali untuk memulai percakapan denganmu kemarin. Wojin menjawab mungkin karena moodku sedang jelek kemarin. Karena pikirannya kacau, memikirkan Trahnet. Dan orang itu berkata, saya tebak kau bertindak sesuai mood. Dan aku tebak mood MU baik hari ini. Bagaimana kalau kita pergi minum nanti? Kedengarannya pun bagus. Orang itu berpikir kalau dia sudah bisa mendapatkan Wujin. Dia berkata dalam hatinya, aku akan membuatmu menandatangani kontrak untuk menjadi milik dari Guild Hammer kami selama 2 tahun. Dia pun berpikir bisa menaklukkan Wujin. Namun Sunggo berpikir, orang-orang ini buang-buang waktu mereka saja. Karena Wujin tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Bahkan jika mereka mencoba memujinya, mereka belum tahu saja sifat Wujin yang sesungguhnya. Kemudian Haimin pun datang, dengan membawa 2 tas. Dia bertanya kemana mereka pergi. Nampaknya mereka telah masuk ke dalam Dungeon. Dia nampaknya marah, karena dia sebelumnya berkata, bukankah aku mengatakan kalau aku mau memberi mereka hadiah? Bawahannya pun berkata, bukankah kau akan menunggu di sini sampai mereka menyelesaikannya? Kenapa kau tidak memberikannya saat mereka keluar? Nampaknya bawaan tersebut adalah perlengkapan untuk bertahan hidup. Haimin berkata,
Berapa banyak menurutmu bocah yang baru saja di peringkat F, yang ingin menyelesaikan Dongeon tingkat 4? Apakah kamu tahu tentang Dongeon tingkat tinggi? Peringkat yang direkomendasikan untuk menyelesaikan Dongeon tingkat 4 adalah peringkat D dengan peringkat C sebagai ketuanya. Wojin adalah peringkat F di tulisan saja, tapi melihat kecepatannya dalam menyelesaikan Dongeon tingkat 3, dia mungkin mampu melawan monster Dongeon tingkat 4. Namun, organisasi dunia tingkat tinggi dari tingkat 4 hingga 6 pada dasarnya berbeda dari Dongeon tingkat rendah. Jika mereka masuk ke dalam tanpa informasi atau peralatan bertahan hidup, bahkan awakener, peringkat tinggi sekalipun, tidak dapat dijamin bisa kembali dengan aman. Ini sungguh gawat. Kita sebenarnya mengirim mereka ke kuburan mereka, daripada menunjukkan niat baik kepada mereka, dan nampaknya mereka berdua telah berada di dalam Dongeon tersebut. Wujin bertanya-tanya, apa ini benar Dongeon tingkat 4? Monsternya tidak seberapa, dan Sunggo pun nampaknya tidak yakin. Mungkinkah kesulitannya lebih rendah dari kesulitan rata-rata? Di sana terdapat monster-monster tikus, dan Wujin berniat untuk mencari Return Stone, karena telah mengalahkan para monster itu. Namun nampaknya tidak ada Return Stone. Sunggo terkejut, dan Wujin pun berpikir, mungkinkah karena tingkat skill pencari miliknya terlalu rendah? Dia pun mencoba kembali dan mencari lagi. Namun tidak ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan Sunggo berkata kalau pintu masuknya ada di sebelah sana. Namun tiba-tiba Wujin melihat sebuah portal yang ada di hadapannya. Mungkinkah ini alasan kenapa Return Stone tidak muncul? Apakah itu menyuruh mereka untuk masuk ke sana? Wujin tidak heran jika terasa mudah. Sepertinya ini baru permainan sesungguhnya. Dan mereka berdua pun masuk. Nampak diperlihatkan sebuah hutan. Mereka seperti berpindah ke dimensi yang berbeda. Dan nampaknya pakaian mereka pun hilang. Mereka berdua pun bugil. Dia bertanya kepada Sunggo, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak memakai bajumu? Mataku jadi ternoda. Nampaknya dia juga belum sadar kalau dirinya juga tidak memakai apapun. Dia bertanya, apa hanya tubuh kita yang berpindah? Dan nampaknya ada suara mengeram yang cukup keras. Kemudian dia berpikir, kalau inilah permulaan yang sesungguhnya dari Dongeon tingkat 4. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys. Biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.